Senior, petir, tolong. Adik-adik kita kena pukul dari massa di Kalibata. Telah menetapkan 6 orang tersangka. Kalau tidak bisa dibentur ya paling besok. Mana tahu dia orang berpengaruh di sini. Intinya kami itu tidak ada niat tidak membayar. Harganya ya minimal 8 sampai 10 juta. Satu unit. Satu unit. Dua nyawa melayang di jalanan Kalibata, Jakarta Selatan. Bukan karena kejahatan jalanan atau konflik antar warga, tapi karena penagihan cicilan kendaraan di ruang publik. Sebuah praktik yang selama ini dikenal dengan sebutan mata elang. Mereka mengintai, mengadang, dan menarik kendaraan tanpa prosedur yang jelas. Bagaimana praktik ini bisa terus terjadi? Sampai kapan negara membiarkan penagihan menjadi konflik di jalanan? Saudara, simak booster investigasi. Mata elang berburu pengutang di jalanan. Senior, petir, tolong. Adik-adik kita kena pukul dari massa di Kalibata. Dua orang yang diduga penagih utang terkapar di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu. Bang, ya. Tolong bang. Iya. Mereka tumbang setelah berupaya menarik sepeda motor salah seorang pengendara. Tapi tiba-tiba kedua penagih utang itu diserang sekelompok orang. Buntut dari pengeroyokan ini, sekelompok massa beraksi. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar lokasi. Situasi sempat kondusif, tapi kembali memanas saat sekelompok orang datang dan melakukan pembakaran sejumlah tenda warung makan dan beberapa kendaraan. Meski telah dipasang garis polisi, belasan tenda warung makan dan kendaraan rusak dan habis terbakar. Pembakaran diduga sebagai buntut dari tewasnya dua penagih utang yang dianiaya sekelompok orang. Setelahnya, polisi langsung menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan dan pengerusakan. Kasus pengerusakan atau pembakaran, ya. Saat ini akan melakukan penyisiran? Ya, kita akan melakukan penyisiran. Kita akan melihat kelompok-kelompok mana yang ada supaya mereka segera bubar. Mengeroyok ternyata adalah anggota Polri dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Mereka ditangkap dan menjadi tersangka setelah polisi memeriksa 12 saksi dan mengumpulkan barang bukti. Para tersangka akan dijerat pasal tindak pidana pengeroyokan pada sidang etik. Penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus yang terjadi di Kalibata hanyalah puncak gunung es. Ini adalah ledakan dari praktik yang dibiarkan bertahun-tahun. Mata elang, penagih utang bayangan di jalan raya. Kami pernah menelusuri bagaimana para penagih utang dan mata elang beraksi di jalanan. Kehadiran mata elang ataupun debt collector nggak sulit kita dapati. Umumnya mereka bekerja secara tim, ngejogrok di suatu tempat, memantau mobil dan motor yang lewat, sambil masukin nomor kendaraan ke ponsel yang berisi ribuan nomor kendaraan bermasalah. Kami coba telisik bagaimana penagih utang bekerja. Salah seorang mata elang yang bersiap mengamankan mobil bermasalah, kami ajak ngobrol. Kalau ini yang udah berapa lama? Ini sudah menjelang 4 bulan. 4 bulan. Ini masih prematur. Kalau prematur itu di bahasa kami, di bahasa umum prematur. Tapi kalau di bahasa di finance adalah FID. Apa tuh? FID itu prematur itu angsuran di bawah setahun. Di bawah setahun. Kalau angsuran di bawah setahun itu masih pantauannya pusat. Oh gitu. Iya. Tapi bawah 6 bulan mas? Di bawah setahun. Di bawah setahun. Tapi maksudnya kalau 4 bulan udah bisa masuk di DC ya? Ini Om, pengertian masuk ke DC apa enggak itu tergantung kronologis. Oh. Jangan salah. Ya, penjenengan meskipun tenornya 4 tahun, ambil angsuran 4 tahun, di saat penjenengan sudah ngangsur 3 tahun, tapi di saat detik-detik sampean ada terlambat gak kooperatif dan ketika collection datang ke rumahnya penjenengan mobil tidak ada, indikasi mobil pindah tangan,
jangankan 4 bulan, seminggu pun bisa eksekusi. Jadi kalau pengertian kita ini sebenarnya bukan ditarik, bukan pengertian kita adalah monggo ke kantor, dijelaskan ke kantor, untuk sementara kita amankan dulu. Finance tidak mungkin memerintahkan surat kuasa itu turun ke pihak ketiga kalau belum ada somasi. Dan penarikan mobil pun terjadi. Terus gimana ini? Ya kita mau bayar sih. Itu boleh ke kantor aja. Intinya kami itu tidak ada niat tidak membayar. Cuman kemarin karena kan kami ada 3 kalau nggak salah ya. Yang kapan itu kami sudah bayar 2 bulan. Nah ini kita sambil iya makanya itu. Tidak ada keribetan. Proses negosiasi sebenarnya berlangsung manusiawi. Dari sini, pihak debitur lanjut digiring ke kantor leasing untuk penyelesaian perkara utang piutang dari kredit macet mobil itu. Suksesnya penarikan mobil bermasalah seperti ini, para penagih utang pastinya mendapat imbal balik atas kerjanya itu. Istilahnya jadi DC itu pure murni 2014 sampai sekarang alhamdulillah aku nggak pernah ada masalah. Pada intinya sebenarnya kita ini kan tugas kita hanya pengamanan aset. Kalau nanti aset itu bisa kita amankan ya sudah selesai tugas kita. Berarti nanti kalau ada apa-apa ya yang. Tapi kalau kayak gini ada biaya penarikan nggak? Ya pasti ada dong. Berapa? Kalau targetnya ya minimal 8 sampai 10 juta. Satu unit. Itu yang membedakan apa biasanya? Yang membedakan keterlambatan sama kronologis. Terus masing-masing finance kan beda. Kalau kan nggak bisa banyak. Paling banyak 8 juta. Tapi jenengan ini kerjasama sama beberapa leasing berarti ya? Nggak cuma satu ya? All finance, semua finance. Dan itu datanya mereka yang ngasih sendiri biasanya dari pihak finance ke jenengan? Finance itu kan ada data yang disebar ke yang biasa kita kenal Matel. Matel yang ada di lapangan yang input nopol itu. Mereka yang dapat disetorkan ke kita yang suruh ngecek ke finance perintahkan eksekusi sikat, ya sudah kita sikat, kita selesaikan. Tapi kayak gitu tuh nanti akan dibagi sama ke Matelnya juga? Ya iya om, dari uang misalkan seperti ini ya om, 8 juta potong 15%, 6, sekian, 6,8 dipotong security pool misalkan, masuk ke pool sekian, anggap sisa 6,5 bagi 2. Bagi 2 berarti 3.250.000, anggap aja 3 juta Matel, 3,5 kita 3,5 dibagi berapa orang yang kerja? 10 orang ya 350-an. Itu aja. Setiap bertugas, debt collector ataupun matalang membekali diri dengan identitas serta surat tugas penarikan unit kendaraan dari pihak leasing seperti ini. Makanya ia menolak pandangan masyarakat yang menyamai profesinya seperti tindakan premanisme. Sesampai di kantor leasing untuk memastikan unit mobil sesuai dengan objek yang disengketakan, pengecekan fisik wajib dilakukan. Mulai dari pencatatan kilometer kendaraan, plat nomor, hingga ke bagian nomor mesin dan rangka kendaraan. Proses kemudian berlanjut ke penyelesaian utang piutang antara kreditur dengan debitur. Keputusan umumnya ada 2, pelunasan seluruh kewajiban angsuran yang tersisa, atau kendaraan yang menjadi objek sengketa ditarik menjadi milik kreditur. Biasanya ada dokumen pendukung keterlambatan si konsumen itu berapa bulan, nilainya sudah terbentuk berapa, dendanya sudah berapa. Nah, disitulah akan dibangun komunikasi supaya antara penagih dan konsumen itu bisa melakukan musyawarah mufakat. Jauh. Kalau dia mobil direntalkan baru salah tuh. Abang-abang senior, petir tolong. Ada kita kena pukul dari masa di Kalibata. Telah menetapkan 6 orang tersangka. Kalau ini tidak bisa dibentur ya paling besok. Mana tahu dia orang berpengaruh di sini. Intinya kami itu tidak ada niat tidak membayar. Harganya ya minimal 8 sampai 10 juta. Satu unit.
Dua nyawa melayang di jalanan Kalibata, Jakarta Selatan. Bukan karena kejahatan jalanan atau konflik antar warga, tapi karena penagihan cicilan kendaraan di ruang publik. Sebuah praktik yang selama ini dikenal dengan sebutan mata elang. Mereka mengintai, mengadang, dan menarik kendaraan tanpa prosedur yang jelas. Bagaimana praktik ini bisa terus terjadi? Sampai kapan negara membiarkan penagihan menjadi konflik di jalanan? Saudara, simak booster investigasi. Mata elang berburu pengutang di jalanan. Abang senior, petir, tolong. Adik-adik kita kena pukul dari massa di Kalibata. Dua orang yang diduga penagih utang terkapar di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu. Bang, ya. Tolong bang. Iya. Mereka tumbang setelah berupaya menarik sepeda motor salah seorang pengendara. Tapi tiba-tiba kedua penagih utang itu diserang sekelompok orang. Buntut dari pengeroyokan ini, sekelompok massa beraksi. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar lokasi. Situasi sempat kondusif, tapi kembali memanas saat sekelompok orang datang dan melakukan pembakaran sejumlah tenda warung makan dan beberapa kendaraan. Meski telah dipasang garis polisi, belasan tenda warung makan dan kendaraan rusak dan habis terbakar. Pembakaran diduga sebagai buntut dari tewasnya dua penagih utang yang dianiaya sekelompok orang. Setelahnya, polisi langsung menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan dan pengerusakan. Kasus pengerusakan atau pembakaran, ya. Saat ini akan melakukan penyisiran. Ya, kita akan melakukan penyisiran. Kita akan melihat kelompok-kelompok mana yang ada supaya mereka segera bubar. Mengeroyok ternyata adalah anggota Polri dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Mereka ditangkap dan menjadi tersangka setelah polisi memeriksa 12 saksi dan mengumpulkan barang bukti. Para tersangka akan dijerat pasal tindak pidana pengeroyokan pada sidang etik. Penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus yang terjadi di Kalibata hanyalah puncak gunung es. Ini adalah ledakan dari praktik yang dibiarkan bertahun-tahun. Mata elang, penagih utang bayangan di jalan raya. Kami pernah menelusuri bagaimana para penagih utang dan mata elang beraksi di jalanan. Kehadiran mata elang ataupun debt collector nggak sulit kita dapati. Umumnya mereka bekerja secara tim, ngejogrok di suatu tempat, memantau mobil dan motor yang lewat, sambil masukin nomor kendaraan ke ponsel yang berisi ribuan nomor kendaraan bermasalah. Kami coba telisik bagaimana penagih utang bekerja. Salah seorang mata elang yang bersiap mengamankan mobil bermasalah, kami ajak ngobrol. Kalau ini yang udah berapa lama? Ini sudah menjelang 4 bulan. 4 bulan. Ini masih prematur. Kalau prematur itu di bahasa kami, di bahasa umum prematur. Tapi kalau di bahasa finance adalah FID. FID apa tuh? FID itu prematur itu angsuran di bawah setahun. Di bawah setahun. Kalau angsuran di bawah setahun itu masih pantauannya pusat. Oh gitu. Iya. Tapi 6 bulan mas? Di bawah setahun. Di bawah setahun. Tapi maksudnya kalau 4 bulan udah bisa masuk di DC ya? Ini Om, pengertian masuk ke DC apa enggak itu tergantung kronologis. Oh. Jangan salah. Ya, penjenengan meskipun tenornya 4 tahun, ambil angsuran 4 tahun, di saat penjenengan sudah ngangsur 3 tahun, tapi di saat detik-detik sampean ada terlambat gak kooperatif, dan ketika collection datang ke rumahnya penjenengan mobil gak ada, indikasi mobil pindah tangan, jangankan 4 bulan, seminggu pun bisa eksekusi. Jadi kalau pengertian kita ini sebenarnya bukan ditarik, bukan. Pengertian kita adalah monggo ke kantor, dijelaskan ke kantor, untuk sementara kita amankan dulu. Finance tidak mungkin memerintahkan surat kuasa itu turun ke pihak ketiga kalau belum ada somasi. Dan penarikan mobil pun terjadi. Oh iya. Iya.
Terus gimana ini? Ya kita mau bayar sih. Ibu boleh ke kantor aja. Intinya kami itu tidak ada niat tidak membayar. Cuman kemarin karena kan kami ada 3 kalau nggak salah ya. Yang kapan itu kami sudah bayar 2 bulan. Nah ini kita sambil jalan. iya makanya itu. Tidak ada keribetan. Proses negosiasi sebenarnya berlangsung manusiawi. Dari sini, pihak debitur lanjut digiring ke kantor leasing untuk penyelesaian perkara utang piutang dari kredit macet mobil itu. Suksesnya penarikan mobil bermasalah seperti ini, para penagih utang pastinya mendapat imbal balik atas kerjanya itu. Sebenarnya jadi DC itu pure murni 2014 sampai sekarang alhamdulillah aku nggak pernah ada masalah. Pada intinya sebenarnya kita ini kan tugas kitanya pengamanan aset. Kalau nanti aset itu bisa kita amankan ya sudah selesai tugas kita. Berarti nanti kalau ada apa-apa ya yang Tapi kalau kayak gini ada biaya penarikan nggak? ya pasti ada dong. Berapa? Kalau targetnya ya minimal 8 sampai 10 juta. Satu unit. Satu unit. Satu unit. Satu unit. Itu yang membedakan apa biasanya? Yang membedakan keterlambatan sama kronologis, Om. Terus masing-masing finance kan beda. Kalau kan nggak bisa banyak, Om. Paling banyak 8 juta. Tapi jenengan ini kerjasama sama beberapa leasing berarti ya? Nggak cuma satu ya? All finance, semua finance. Dan itu datanya mereka yang ngasih sendiri biasanya dari pihak finance ke jenengan? Kan finance itu kan ada data yang disebar ke yang biasa kita kenal Matel. Matel yang ada di lapangan yang input nopol itu. Mereka yang dapat disetorkan ke kita yang suruh ngecek ke finance perintahkan eksekusi sikat, ya sudah kita sikat, kita selesaikan. Tapi kayak gitu tuh nanti akan dibagi sama ke Matelnya juga? Ya iya Om, dari uang misalkan seperti ini ya Om, 8 juta potong 15%, 6, sekian, 6,8 dipotong security pool misalkan, masuk ke pool sekian, anggap sisa 6,5 bagi 2. Bagi 2 berarti 3.250.000, anggap aja 3 juta Matel, 3,5 kita 3,5 dibagi berapa orang yang kerja? 10 orang ya 350-an. Itu aja. Setiap bertugas, debt collector ataupun matalang membekali diri dengan identitas serta surat tugas penarikan unit kendaraan dari pihak leasing seperti ini. Makanya ia menolak pandangan masyarakat yang menyamai profesinya seperti tindakan premanisme. Sesampai di kantor leasing untuk memastikan unit mobil sesuai dengan objek yang disengketakan, pengecekan fisik wajib dilakukan. Mulai dari pencatatan kilometer kendaraan, plat nomor, hingga ke bagian nomor mesin dan rangka kendaraan. Proses kemudian berlanjut ke penyelesaian utang piutang antara kreditur dengan debitur. Keputusan umumnya ada 2, pelunasan seluruh kewajiban angsuran yang tersisa, atau kendaraan yang menjadi objek sengketa ditarik menjadi milik kreditur. Biasanya ada dokumen pendukung keterlambatan si konsumen itu berapa bulan, nilainya sudah terbentuk berapa, dendanya sudah berapa. Nah, disitulah akan dibangun komunikasi supaya antara penagih dan konsumen itu bisa melakukan musyawarah mufakat. Jauh. Kalau dia mobil direntalkan baru